Ya. Ya. Oke, selamat datang buat Cisiam. Apa kabar? Hai, baik, sehat. Ya, selamat datang di In Company ya, Ci. Thank you. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu ya, teman-teman. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, kita mulakan dengan video dulu ya, Mother ya. Ada Sandai Punch ya? Ada. Oh ya. Ya, silakan Pak Ade. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down, but I know that there's a place for us. Oh, we are going on. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And the marching on the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'm victorious. This is me. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. This is me. I'm gonna send the blood. This is me. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I This is me. I'm gonna send the blood. This is me. Close-nya teman-teman buat Tisya. Thank you for coming in. Terima kasih Bunda, ada waktu untuk sharing. Thank you Pak Indra, Bu Nadine untuk undangannya ya. Sama-sama, thank you. Ya, Tisya, hari ini kita boleh ya bentuknya seperti talk show. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Nanti silakan Tisya berbagi buat kita. Seperti itu. Boleh ya? Sip. Ya, perkenalkan nama saya Cicin. Ya, salam kenal ya Cisyam ya. Salam kenal. Ya, kita mulai saja. Nanti juga teman-teman boleh ada sesi tanya jawab ya buat Cisyam. Ini luar biasa nih, seorang ibu yang tough banget dilihat dari dari pansnya juga tentunya terutama alamatnya mana nih? Ini mah bagian pondok kopi nih. Mana alamatnya? Om Rudi, tolong mic-nya Om Rudi. Iya. Ya, sorry. Iklan dulu ya, Ci. Oke. Iya. Jadi terutama buat agent baru nih, boleh nih nanti disiapkan aja pertanyaannya buat Cisyam ya. Oke. Ci, boleh dong cerita di awal. Nah, jadi kan kalau dilihat di sini Cisyam ini mulai join 2006 ya. Yes. Nah, boleh dong cerita dulu deh latar belakangnya, Ci. Silakan, Ci. Oke. Thank you ya, Cicin ya panggilannya ya. Ya, iya. Oke, pertama-tama saya thank you dulu buat Mas Indra sama Kak Nadine ya yang kasih saya kesempatan ya. Thank Terus you ya, terang waktu Cicam. thank you juga Terima kasih. ya.
Pertama waktu Mas Nadine sama Kak Indra, Kak Nadine sharing di Inspiring ya, saya tuh termotivasi banget loh, Tin. Jadi gila banget nih ya leader teman-teman semua ya yang di company ya. So teman-teman tinggal nyontek aja caranya pasti bisa ya. Jadi saya hari ini hadir di sini ya karena sangat respect ya dengan leader kalian sehingga nggak bisa nolak undangannya kayak gitu ya, Tin. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, tak kenal maka kata saya teman-teman, saya cuma sharing sedikit aja singkat ya. Jadi latar belakang saya ibu ya. Saya istri satu suami, satu anak ya. Saya kuliahnya di akuntansi ya. Jadi bukan orang marketing. Orang akuntansi yang 15 tahun juga kerjanya cuma di finance. Jadi juga bukan orang yang bawel atau banyak teman ya. Prinsipnya ngurusin data lah kira-kira gitu. Pengalaman kerja saya di tour and travel ya, 2 tahun di perusahaan biasa, terus 9 tahun di tour and travel ya. Terus saya juga dari SMA kelas 2 ya, udah ngajar les gitu ya, biaya hidup sendiri, maksudnya karena orang tua juga pas-pasan gitu ya hidupnya. Saya anak pertama 4 bersaudara, saya dari Sumatera Utara ya. Jadi jujur kalau saya kemarin SMA ya, nggak masuk sekolah negeri gitu, nggak bisa terusin sekolah sebenarnya ya. Jadi saya bisa di Prudential itu, saya dipertemukan sama leader saya, itu teman SMA saya ya, Pak Ong Agus Cahyadi ya. Jadi beliau ngajak saya ke Prudential. Kurang lebih latar belakang saya cuma itu aja, Cin. Oh gitu. iya. Jadi dari Sumatera ya, Ci ya? Betul. Oke. Nah, tadi Ci cerita latar belakangnya seperti apa. Jadi basicnya ternyata seorang karyawan ya, Ci? Yes. Ya, seorang karyawan, kemudian juga mengalami kebangkrutan ya kalau aku lihat tadi dari Sandai Punch-nya ya. Iya, betul. Nah, jadi yang diingat adalah hal-hal yang mungkin membuat Cisiam ininya gede banget nih, why-nya ya di Prudential ya. Yes. Tadi saya lihat di Sandai Punch-nya juga ada trauma juga ya, Ci ya. Betul. Iya, itu ditampilkan di Sandai Punch. Jadi bisa jadi itu yang menjadi motivasi terbesar ya, Ci ya. Betul. Oke. Nah, Cisiam boleh dong cerita awal-awal nih sebagai agen baru seperti apa sih, Ci? Maksudnya ini kan banyak agen baru nih dari di In Company dan juga banyaknya ibu-ibu juga nih. Boleh dong cerita, Ci, pengalaman pertamanya sebagai agen. Oke. Thank you, Cin. Saya percaya ya, setiap orang yang ada di Prudential pasti punya momentum dalam kehidupan ya, sehingga bisa membawa kita semua hari ini ada di Prudential. Nah, momentum itu apa sih gitu ya? Momentum itu adalah sebuah titik balik yang Tuhan siapkan buat setiap umatnya ya, sesuai agama kepercayaan masing-masing, teman-teman. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, momentum itu adalah sebuah titik balik yang akan merubah hidup kita 180 derajat ya. Nah, tapi sayangnya teman-teman, terkadang ya, momentum itu datang di kehidupan kita tuh kayaknya berupa sesuatu yang kayaknya nggak enak ya. Nah, kalau saya, kenapa saya bisa cemplung ke Prudential? Jadi momentum saya adalah pada saat saya melahirkan sebenarnya ya. Jadi pada saat saya udah melahirkan, kan cuti biasanya 3 bulan ya, Cin ya. Tapi karena saya kerja di travel, tangan kanan bos gitu ya, saya pegang 2 kepala cabang, saya ngurusin karyawan, selama saya cuti melahirkan tidak ada yang gantiin saya ya. Jadi saya cuma cuti 1 bulan ya. Nah, sebelum saya cerita kenapa saya cuti 1 bulan, saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Kan saya anak pertama nih. Jadi waktu saya lahiran, mama saya berarti kan cucu pertama ya. Jadi saya sama mama saya cari suster begitu ya. Ya saya mah ikutin aja dong. Kan semua orang hidup tidak ada yang pernah belajar bagaimana menjadi seorang ibu begitu ya. Kan begitu dapat anak baru jadi ibu kayak gitu. Saya juga demikian ya. Jadi waktu Joanna lahir, saya cari suster gitu ya. Udah cari suster, namanya juga saya masih kerja ya, cuti di rumah. Cuman kayaknya kok saya bingung ya, si baby itu nangis mulu ya. Namanya juga kita wanita karir ya, nggak pernah ngurus anak gitu ya. Rasanya tuh kayak nggak terkontrol, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang saya alami. Dan saya merasa,
gila banget ya jadi seorang mama ya, penuh perjuangan, terus tapi kok lebih enak kerja begitu. Itu yang saya pikir ya Bu Cicin ya. Jadi sehingga saya telepon bos saya bilang, Bu, saya cutinya sebulan aja deh gitu ya. Saya juga nggak betah di rumah kayak gitu. Jadi saya yang telepon bos saya untuk masuk kerja kayak gitu ya. Kayaknya jujur nggak betah jadi seorang mama lah kira-kira begitu ya. Nah jadi saya masuk kerja bulan kedua gitu. Nah, waktu masuk kerja bulan kedua, karena rumah saya di Kelapa Gading ya, kantor saya di Tamrin waktu itu, dan saya yang megang tangan kanan bos begitulah ya, walaupun perusahaannya nggak gede-gede banget ya, Cin ya. Jadi, saya berangkat dari rumah itu jam 6.30 pagi, jam 7 ya. Jadi, saya pulang dari kantor, karena kunci kantor juga saya yang pegang ya, giro juga saya yang tanda tangan, begitu. Sehingga saya pulang dari kantor kadang jam 7, kadang jam 8, ya kadang jam 6.30 tergantung ya. Jadi begitu saya pulang pergi pagi, pulangnya malam ya, baby baru sebulan ya, pastinya nggak ketemu lah kira-kira gitu ya. Tapi kan saya selalu ngomong di pikiran saya, ya kita kan kerja untuk anak begitu ya, kita mau kasih yang terbaik buat anak begitu ya. Jadi pulang kerja saya buru-buru mandi gitu ya, terus ngobrol-ngobrol, maksudnya main lah sama anak ya. Nah pada saat saya main sama anak itu nih Cin ya, maksudnya saya ngobrol dong sama baby saya dong, namanya Joanna ya. Aduh Jo, gimana? Kamu lucu kayak gitu ya. Bayangin ya teman-teman ya, bayi sebulan ya. Nah, waktu saya lagi ngobrol-ngobrol sama Joanna begitu, kan saya pakai suster tuh, Cin. Nah, suster saya lewat nih, Cin. Nah, tiba-tiba Joanna yang sebulan setengah, sebulan begitu ya, lagi saya ajak ngomong, dia nggak ngeliat saya loh, teman-teman. Dia nengok gitu ya, ngeliatin suster saya. Nah, waktu itu ada sesuatu yang nggak enak ya, sesuatu yang rasanya sakit, dan sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah langsung waktu itu terjadi, pikiran saya langsung muncul tuh sebuah kalimat ya, yang mana waktu saya lagi lahiran cuti sebulan ya, ada ipar saya datang tawarin saya MLM ya. Teman-teman melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa saya MLM itu juga hal yang baik, bukannya nggak baik ya. Menurut saya MLM itu juga seorang pebisnis ya, yang mana saya tahu kalau kita benar-benar fokus di MLM, kita bisa kok dapat income 100 juta. Ya, tapi berdasarkan pengalaman beberapa teman saya yang hebat banget di MLM, untuk mencapai income 100 juta, mereka mesti punya pasukan ya, mesti punya pasukan kira-kira 1.000 orang, satu stadion kalau gue bilang ya. Itu aja sih bedanya dengan di Prudential ya. Kalau di Prudential untuk mencapai income 100 juta, nggak usah satu stadion, nggak usah ya. Paling 10 orang udah cukup kok sebenarnya di Prudential ya. Nah, ipar saya waktu ngerekrut saya ya, mau coba rekrut saya ya, MLM, depannya A, belakangnya Z begitu ya. Dia ngomong satu kalimat kayak gini, Yani, kamu kan udah punya anak, kamu udah harus siapin bisnis, karena kamu udah gak bisa kerja ya. Kamu harus tahu Yani ya, bagi seorang anak, nah itu kata ipar saya ya, ipar saya tuh ipar sosok yang jauh ya, jadi selisih saya hampir 30 tahun teman-teman. Enggak, 20 tahun ya, waktu saya lahiran 33, ya dia 50 sekian ya, jadi selisih saya 20 tahun. Dia bilang kamu harus tahu, bagi seorang anak, cinta itu diungkapkan tuh bukan dengan bukan dengan gue sayang lu loh, tapi dengan seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada dia. Jadi kalimatnya kayak gini, children spell love, not L-O-V-E, but T-I-M-E, gitu ya. Jadi bagi seorang anak itu cinta tuh diungkapkan tuh bukan cuma dengan gue sayang lu, enggak loh. Tapi seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada dia, bagi si anak itu itulah cinta. Nah, waktu saya lagi main sama Joanna dan suster gue lewat dan Joanna nengok ke suster saya, nah tiba-tiba kalimat itu keluar tuh di pikiran saya. Langsung saya mikir nih, bener banget nih, kenapa baby Joanna nengoknya ke suster? Ya karena saya nggak pernah di rumah. Karena saya kerja, dan yang ngurus baby Joanna tuh suster saya. Nah, waktu itu adalah momentum saya yang pertama sih, Cin. Sehingga membuat saya berdoa, ya, sesuai agama kepercayaan masing-masing, teman-teman berdoa dan mencari ada pekerjaan apa di luar sana yang lebih baik dari karyawan. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan karyawan, teman-teman. Hanya saja karyawan menukarkan sejumlah waktu dengan sejumlah income. Itu aja masalahnya. Dan sejago-jagonya seorang perempuan, ini menurut saya ya, kalau salah ya maafkan, ini menurut saya ya. Hari ini kan saya sharing ya, ngambil positif, buang negatif. Kalau teman-teman pusing, bingung, nggak ngerti, nggak sepaham,
nanya sama leader teman-teman yang ngajak teman-teman ke sini, itu yang paling benar ya. Jadi kalau menurut saya bagi seorang perempuan, sehebat-hebatnya siapapun perempuan, kita adalah seorang ibu, kita adalah seorang istri begitu ya. Jadi saya pikir bagaimana nih kalau kondisinya kayak gitu. Nah, itu membuat saya berdoa dan mencari mesti apa. Nah, tiba-tiba Pak Ong Agus telepon saya, teman-teman harus percaya ya, kalau teman-teman berdoa, pasti ada jawaban doa, ya. Jadi Pak Ong Agus telepon saya, ngobrol, ngajak makan, sebenarnya sih nawarin polis asuransi ya sebenarnya ya. Tapi saya juga nasabah Prudential teman-teman, 2005 saya sudah nasabah Prudential. Nah, akhirnya Pak Ong Agus sharing kenapa dia juga pengen join ikut istrinya Imelda Komaladi. Dan dari sana setelah diceritain ketiga kali kayaknya ya. Jadi saya diceritain jenjang karir Prudential itu bulan Mei, saya join di Prudential itu Agustus 2006. Kayak gitu, Cin. Momentum saya join Prudential. Dan saya percaya teman-teman di sini pasti ada sebuah momentum. Nah, saya cuma garis bawahi ya. Apa alasan ya, atau apa alasan teman-teman pertama kali tanda tangan form agent? Itu jangan lupa ya. Itu jangan pernah dilupakan maksudnya seumur hidup ya, karena itu adalah bensin ya yang membuat teman-teman terus ada stay dan berprestasi di bisnis ini gitu. Oke. Jadi latar belakangnya ini ya, anak dan juga waktu ya, Ci ya. Betapa ternyata Ucus atau alias suster lebih diperhatikan oleh anak ya dibanding bundanya. Betul. Ya. Betul banget. Ya akhirnya Cicia memutuskan untuk bergabung di Prudential ya tahun 2006. Nah, boleh dong Cicia cerita sebagai agent baru. Tentunya kan adalah bisa jadi ada tantangannya tersendiri ya sampai akhirnya mencapai prestasi yang pertama dan selanjutnya seperti itu. Boleh dong Ci diceritakan biasanya itu cerita pengalaman-pengalaman awal menjadi agent tuh yang mungkin banyak juga di kami mengalami hal yang sama gitu. Ya, terima kasih Ci. Oke. Tips buat teman-teman agent ya. Kita samain sudut pandang dulu ya, persepsi ya. Setuju ya teman-teman, siapapun yang join di Prudential, pertama tidak pernah sekolah asuransi, benar ya. Jadi kita nggak pernah belajar asuransi ya. Istilah kata nih Ibu Cicin, kalau kita kuliah aja 4 tahun ya. 4 tahun kelar aja, belum ada nih jaminan dari dosen bahwasanya kalau kamu udah habis 4 tahun kuliah, kerja, 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi income pasti 100 juta. So, teman-teman mesti kasih waktu yang cukup untuk bisnis Prudential. Pastinya untuk belajar dulu, ya. Jadi, kalau kata leader saya, Pak Ong Agus ya, hari ini saya cuma sharing apa yang saya lalui dan apa yang saya lakukan ya. Jadi, nggak ada nambah, nggak ada kurang ya. Saya hanya berbagi aja. Jadi, kata leader saya, Pak Ong Agus, harus kasih waktu yang cukup buat Prudential. Minimal 6 bulan sampai setahun. Kenapa? Karena kita nggak sekolah asuransi. Kita perlu belajar asuransi ya. Jadi kita belajar dulu skillnya, knowledge-nya. Kemudian kita juga harus punya jam terbangnya ketemu orang, begitu ya. Jadi maksudnya nggak fair kalau kita baru join, terus baru 2 bulan, 3 bulan, terus bilang saya nggak cocok, saya nggak bisa, saya gagal, saya ganti. Menurut saya itu nggak fair. Ya karena kita belum belajar. Nah itu sih. Jadi awal-awal saya karena belum full time ya, jalaninnya overtime ya, pulang kantor ketemu orang ya. Kalau nggak bisa, saya telepon. Ikutin aja petunjuk dari leader. Pastinya ikut sistem ya. Sekarang mah enak pakai Zoom ya, semua bisa ikut di Zoom ya. Terus bikin list nama. Ya, mulai ketemu ring 1 dulu ya, dan referensi ya. Kalau nggak closing, kalau nggak closing, saya pasti telepon leader saya. Saya akan tanya. Saya ngomongnya kayak gini ya. Kok Agus, saya udah ketemu si A. Si A ini jawab ini, itu saya jawab ini, itu saya jawab ini gitu ya. Kenapa nggak closing? Nah, minta di-review. Kenapa nggak closing? Ya. Nah, semua bisnis marketing, semua bisnis penjualan ya, dan pada dasarnya kan semua bisnis adalah penjualan ya. Semua bisnis penjualan itu ada rasionya. Nggak ada tuh kita ngomong ke 10 orang closing. Jangankan asuransi, mau properti, mau jual kerupuk, mau jual nasi ya.
jual apapun pasti ada rasionya, ya. Jadi kita harus list data, rasio berapa ketemu orang. Kenapa nggak closing? Tanya sama leadernya, di review satu persatu, ya. Jadi kalau saya waktu agent, rasio saya 5, closing 1, ya. Itu awal-awal, ya. Jadi semua orang ada rasionya, teman-teman, namanya jam terbang. Makin banyak ketemu orang, makin hari rasionya makin bagus, ya. Kalau kayak sekarang mah kita mungkin 2 closing 1, ya. Kadang cerita satu orang closingnya 5, satu keluarga maksudnya, ya. Kadang cerita satu orang keluarga closingnya 10 orang, ya, satu keluarga besar. Itu namanya jam terbang. So, teman-teman harus kasih waktu yang cukup, ya. Terus pastikan teman-teman itu nempel sama leadernya. Jadi kebetulan saya Kristiani, ya teman-teman. Jadi ada satu ayat yang saya pegang. Jadi ayatnya kayak gini, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia akan berbuah banyak, ya. Ibaratnya Prudential, leader itu kayak pohon yang besar. Agent itu kayak ranting-rantingnya, ya. Kalau rantingnya nggak nempel di pohonnya, dia nggak dapat vitamin. Biasanya dia akan muntaber, mundur tambah berita, ya. Hipertensi, ya, pergi hilang tanpa permisi dan seterusnya. Jadi teman-teman nempel-nempel lah sama agennya. Dan kita sebagai seorang leader tuh sangat senang loh kalau agen kita ganggu kita, ya. Mau nanya ini dong Ci, mau nanya itu dong Ci. Nah itu berarti dia prospek, makanya mengalami masalah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman cukup sebenarnya mindset, ya, mindset. Saya tuh pengen cerita hal yang baik ke orang. Mulai dari mindset, bukan untuk jualan, bukan untuk closing. Saya ini membantu orang merencanakan keuangan, menjaga keluarga mereka terhadap resiko kehidupan. Yang mana terutama saat ini lagi pandemik, semua orang butuh asuransi, teman-teman. Kita tuh ngebantuin dia. Orang Indonesia sistemnya konsumtif banget. Gaji 10 juta, tanggal 1 masuk, ya tanggal 3 habis, tanggal 5 habis. Jadi kita ngebantu orang merencanakan keuangan dia. Itu adalah hal yang baik, teman-teman. Dan kita hanya sharing. Nah, kita cerita aja ke 10 orang. Anggap aja 10 orang ini punya 10 keberatan. Nah, setelah orang ke-11, percaya teman-teman udah jago. Nah, itu yang saya alami. Jadi kalau dulu ya saya diajarin sama leader saya karena belum full time, ya, saya belum full time, kerjanya bareng kerjain Prudential masih kerja, saya 1 minggu harus ketemu 5 orang. Jadi apa yang saya lakukan? Senin pulang kantor, saya pulang rumah. Selasa saya ketemu 1 orang. Rabu pulang kantor, saya pulang rumah. Kamis ketemu 1 orang. Jumat pulang kantor, saya pulang rumah. Sabtu saya dulu kerja sampai jam 3. Biasanya Sabtu saya ketemu 1 orang, kadang ketemu 2 orang. Nah, hari Minggu saya Kristiani, pulang gereja, ya, suami sama suster saya pulang, sama anak saya pulang, saya prospek. 1 minggu saya prospek 5 orang. Cin, kalau boleh saya tanya nih, kalau 1 minggu saya ketemu 5 orang, pulang kantor baru ketemu orang, kira-kira kondisi itu enak atau enak banget, teman-teman? Coba jawab di chat. Enak atau enak banget? Teman-teman. Enak atau enak banget? Capek ya tuh pastinya Ci pulang kerja, Betul, pastinya nggak enak. Anak pula, ya. Ya, tapi teman-teman setuju, yang namanya di hidup ini enggak ada sukses yang instan, ya. Enggak ada jadi orang kaya yang instan, kecuali teman-teman lahir dari anak orang kaya, ya. Segala hal itu harus diperjuangkan. Ya, dalam dunia ini berlaku rumus no pain no gain, ya, high risk high return. Jadi selalu berbanding lurus, ya. So kalau teman-teman mau sukses, lakukan aja. Jadi kalau dulu saya lakukan 1 minggu saya ketemu 5 orang. Biasanya puji Tuhan kalau ngomongnya benar, ikutin cara dari Prudential, dari kantor, ikutin sistem. Biasanya dari 5 ada kok 1 minggu 1 atau 2 yang closing. Itu yang saya lakukan setiap hari. Nah, kuncinya tuh konsisten, ya, Cin, ya. Kuncinya tuh konsisten, ya. Jadi puji Tuhan saya join di Agustus 2006. Per Desember itu saya bisa punya omset 200 juta, ya. Waktu itu jadi saya nggak promosi jadi leader, ya, karena saya joinnya di Agustus, ya. Terus 2007 Februari saya langsung full time, teman-teman, ya. Kenapa saya full time? Ya karena duitnya, ya. Coba teman-teman bayangin, ya. Saya kerja 15 tahun nih, ya. Income terakhir saya yang katanya keren, posisinya keren begitu, ya. Padahal income-nya cuma 10 juta waktu itu 2006, ya.
Dan saya jalanin Prudential sambilan loh. Sambil punya baby 3 bulan waktu itu, sambil saya kerja, saya jadi agent Prudential. Dalam waktu 5 bulan, income saya dari Prudential saya terima 6,5 juta. Ya, karena saya orang finance, saya langsung mikir, gila banget nih, ada yang salah kayaknya ya. Masa saya kerja 15 tahun, income terakhir saya 10 juta. Saya di Prudential baru 5 bulan, masih belum pinter ngomongnya, masih saya catat dulu ya pertanyaannya ya, nanti saya tanya sama leader saya ya, begitu ya, masih kayak gitu ya, namanya juga agent baru ya, kayak gitu ya, tapi diajarin cara ngomongnya ya, jadi cara ngomongnya diajarin leader saya kayak gini, Bapak pertanyaannya bagus banget, selama setahun pertama saya di Prudential, saya belum pernah ada nasabah yang begitu smart dan kayak Bapak teliti dengan pertanyaan kayak gitu. Nah, Prudential kan sistemnya by leadership ya, nanti saya catat dan saya tanya ke leader saya. Nanti minggu depan saya ketemu, saya jawab yang benernya ya Pak, kayak begitu diajarinnya kalau nggak bisa jawab ya. Dan saya pikir masih agen baru aja, dalam 5 bulan, saya terima 65% saya kerja 15 tahun. Nah, melalui kesempatan ini, saya minta teman-teman juga tulis nih ya, teman-teman income-nya sekarang berapa? Bagi yang belum full time ya, kalau yang udah full time ntar beda lagi ya sesinya. Bagi yang baru jadi agent, pasti kan teman-teman punya pekerjaan sekarang atau pebisnis sekarang. Ditulis sekarang income-nya berapa. Itu hasil kerja berapa tahun. Oke? Terus nanti compare nih, di Prudential berapa bulan, dapatnya berapa. Yang di-compare bukan income-nya teman-teman, bukan ya. Tapi yang di-compare waktu mencapainya. Itu baru fair. Jadi bukan income-nya, tapi waktu mencapainya. Nah, yang saya punya, saya kerja 15 tahun, dapatnya cuma 10 juta. Saya di Prudential baru 5 bulan, saya terima 65% dari income saya 15 tahun. Dan itu membuat saya klik banget ya, double klik banget. Setelah itu saya telepon Pak Ong Agus, saya bilang kok saya ada yang mau ditanya ya, ada agak bingung, saya pengen nanya ya. Nah itu juga tips saya buat teman-teman sebagai agent. Kalau teman-teman mau sukses, nggak usah pusing, nggak usah mikir. Kalau lagi bingung, angkat telepon leadernya aja ya. Leadernya udah pernah melalui jalan yang teman-teman belum pernah lalui, leader pasti bisa menjawab. Jadi kalau saya pusing, saya nggak mau mikir biasanya, saya telepon leader saya ya. Saya telepon Pak O Agus, saya tanya lagi, kok saya bisa ya terima income 6,5 juta, padahal saya masih part time ya, saya ngomong masih belum benar. Nah di situ saya diceritain lagi mengenai jenjang karir, membuat saya double klik ya. Dan setelah itu saya langsung full time. Udah, waktu full time itu di Februari 2007 ya. Puji Tuhan di Agustus 2007 saya punya startup udah beres ya. Promosi ke unit manager juga udah kelar di bulan Agustus. Gitu, Cin. Luar biasa. Nih plus ya dong teman-teman buat Cisiam. Keren. Mindsetnya keren. Februari full time, kemudian Agustus sudah beres semua. Iya, oke. Ciciam boleh dong sharing waktu awal-awal jadi agent itu marketnya gimana Ciciam? Ciciam kan karyawan ya? Oke. Karyawan. Yep. Nah, bagi teman-teman karyawan, ini kalau menurut saya, kalau kita terima income dari bos, kita nggak boleh pakai waktu kerja kantor untuk prospek, nggak boleh ya. Namanya mencuri waktu ya. Tapi after office hour itu waktunya saya ya. Kalau makan siang itu waktunya saya ya. Jadi kalau makan siang saya ajak teman kantor saya makan ya. Pas saya ajak makan saya ngomong gini. Misalnya role play ya, role play misalnya dengan Ibu Cincin ya. Cin, lu kan tim gua nih di kantor. Gua mau cerita sama lu nih, gua baru join Prudential. Gua disuruh presentasi. Lu boleh nggak bantuin gua dengerin presentasi gua? Kasih gua masukan aja, bagus apa enggak gitu. Lu kan pasti udah sering dong di prospek sama orang Prudential. Nah, lu kasih gue masukan. Terus gue prospek dia, teman-teman. Ya. So, kalau teman-teman ngomongnya bagus, dia langsung kasih data KTP. Padahal gue udah bilang dari awal, gue cuma mau cerita doang, lu kasih gue masukan. Jadi yang pertama saya prospek, anak buah gue semua ya. Orang kantor. Ya. Terus saudara sepupu saya. Ya. Semua saudara habis, nggak ada yang sisa. Ya. Tapi pastinya nggak semua masuk. Ya. Saya ingat ya, customer saya yang pertama itu tetangga ujung, tetangga rumah juga ya, tetangga rumah yang baik, yang paling ujung ya.
yang anti asuransi ya, kayak gitu. Saya prospek sepupu saya yang udah punya asuransi lain. Terus dia bilang, kalau kamu Prudential bisa lebih bagus dari asuransi yang saya pakai, saya pasti beli. Dan saya dengan pede jawabnya, bisa. Saya bisa hitungin, comparein kayak gitu ya. Begitu saya bawa pulang polisnya, baru saya telepon leader saya. Gus, lu mesti ke rumah gue ya Gus ya. Saudara gue kasih gue buku polis, gue nggak ngerti apapun dari buku polis tersebut begitu ya. Jadi dikerjanya di rumah ya. Nah, jadi yang saya prospek teman kantor, saudara pihak saya sama saudara dari pihak suami. Itu aja sih. Gitu. Terus dari sana ke referensi. Nah, jujur yang teman-teman sebagai agent baru yang paling penting yang harus dihadapi adalah bisnis asuransi ataupun bisnis lainnya apapun pasti ada penolakan teman-teman. Dan kita adalah manusia biasa yang pasti bisa down. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu pada saat down bangkitnya tuh bagaimana. Nah, kalau saya ya, pertama kan tadi saya udah ngomong, mesti kasih Prudential waktu yang cukup. Kalau teman-teman kasih waktu yang cukup dari sekarang, sampai contoh deh Juni 2021. Sebelum waktunya sampai Juni 2021, teman-teman nggak boleh nyerah. Nggak boleh bilang, udahlah gue nggak cocok jadi agen, nggak boleh. Karena mesti kasih waktu yang cukup, tadi sudah jawab, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman janjinya ke siapa, dan janjinya apa buat orang yang teman-teman kasihi. Kalau saya, waktu saya mau join Prudential, saya berdoa di hadapan anak saya, Joanna. Waktu itu Joanna 3 bulan, Joanna 6 bulan teman-teman. Saya berdoa kayak gini, teman-teman boleh lakukan ya kalau teman punya anak, nanti malam kepikir mau melakukan apa yang saya lakukan, boleh banget ya. Karena kalau saya ngerekrut ibu-ibu, saya pasti suruh dia lakukan apa yang saya lakukan ya. Saya berdoa kayak gini, sesuai agama kepercayaan masing-masing. Saya ngomong gini, Jo, Mami mau memulai sebuah bisnis. Maafin Mami, 6 bulan dari sekarang, Mami bukan Mami yang baik. Mami pasti pergi pagi, pulang malam. Karena Mami kerja, terus pulang kerja, jalanin Prudential. Kasih Mami waktu 6 bulan aja. Kalau 6 bulan, Mami tidak sukses, maafin Mami. Joanna harus terima, Mami ini jadi karyawan sampai umur 55, bahkan 60. Pergi pagi, pulang malam. Demi kehidupan lebih baik buat Joanna. Tapi jika Tuhan berkenan, Mami lakukan yang terbaik dan Mami sukses. Mami janji, Mami akan balikin waktu yang Mami pernah ambil 6 bulan nggak ngurus Joanna. Itu doa saya teman-teman. Ya, tapi benar loh teman-teman, saya nggak bohong. 6 bulan pertama, saya nggak pernah nyusui anak saya. Saya nggak pernah tidurin anak saya. Semua sama suster. Hari Minggu saya prospek. Siapa aja yang telepon gue mau ketemu, gue datengin. Zaman dulu belum pakai proof force, jadi kemana-mana gue bawa printer ya. Kadang saya naik Gojek, zaman dulu belum ada Gojek ya. Saya naik messenger kantor, saya suruh bawa motor. Ya, saya belum pakai supir, nggak pakai mobil awal-awal. Itu saya lakonin ya. Jadi menurut saya hidup ini ada perjuangan teman-teman. Tapi saya janji di Prudential susahnya nggak lama-lama teman-teman. Saya janji tidak lama-lama dan sangat worth it kita perjuangkan. Ya, jadi saya pegang tagline ya di hidup saya, it's not easy but it's worth it. Nah, itu yang saya lakukan sih. So teman-teman cari kalau saya lagi down, apa yang membuat saya bangkit? Ya, setelah itu kalau saya pulang prospek terus nggak closing, biasanya saya liatin Joanna tidur ya. Saya liatin anak saya tidur, gila ya dia tidur nyenyak banget ya. Dia percaya 1000% masa depan dia tuh di tangan orang tuanya, papa, mamanya, dia percaya banget. Dia tidur begitu manis, begitu bahagia, damai. So, gue berjuang untuk itu. Itu sih kalau saya. Gemeter saya nih baca tadi doanya Cisia buat amin, anaknya. Ya, amin. Ya, boleh dilakukan Bu Jinjin? Iya. Nih buat agent-agent nih yang para ibu nih, coba dipraktekkan juga nih saran dari Cisiam nih begitu nyampe rumah. Coba deh bikin janji di depan anaknya. Luar biasa, itu yang menyebabkan Cisiam benar-benar ini ya, benar-benar tidak membuang waktu lah ibaratnya demi Joanna ya. Yes.
Ya, Cik boleh dong sharing juga gimana saat membangun timnya, Cik? Mungkin Oke. dominan agent itu profilnya seperti apa? Silakan. Di dunia ini kan orang sukanya apa sih? Suka ngikut orang yang sama kali. Bukan suka ikut lah. Mungkin karena skill saya ya, karena alasan saya berjuang di Prudensial adalah untuk anak ya, untuk waktu, untuk kehidupan lebih baik buat orang yang saya cintai ya. Selain buat anak pasti buat orang tua. Jujur kalau tim saya sih banyakan cewek-cewek perkasa gitu ya kayak gue. Tapi nggak juga. Jadi awalnya yang saya rekrut biasanya perempuan ya, si istri atau si ibu. Jujur tim saya sih 99% udah berkeluarga semua ya. Jadi saya selalu rekrut dari si perempuan. Tapi pada saat proses menuju promosi biasanya saya gandeng pasangannya begitu ya. Jadi di tim saya tuh banyakkan suami istri sih. Jalaninnya suami istri ya. Walaupun memang ada yang kayak gue ya, jalanin sendiri ya. Suaminya nggak ikut tapi saya kenal suaminya support kayak gitu ya, suaminya tahu dia kerjain apa ya. Karena menurut saya di Prudensial ini kan kita kan bisnisnya bisnis keluarga ya. Program kita kan namanya program cinta ya, rekening cinta kalau saya bilang ya. Jauh sebelum Prudensial keluarin Pru Cinta ya, kalau saya sharing saya selalu bilang Prudensial itu jualnya rekening cinta ya. Jadi kalau kita jual rekening cinta, yang jualnya mesti punya cinta kalau saya bilang. Kalau yang jualnya nggak punya cinta, susah menjelaskan dan mengartikan cinta ke orang yang kita lagi mau sharing. Kita tuh bukan jualan teman-teman, kita cuma sharing cerita hidup kita gitu loh. So kita mesti punya cinta ya. Jadi keharmonisan suami istri adalah sangat penting di bisnis ini ya teman-teman, agent maupun leader terutama ya. Kita ini dilihat orang ya, maksudnya jadi contoh buat orang. Jadi pastinya kan kita maunya hidup kita berguna bagi sesama ya, nggak mau jadi batu sandungan ya. Jadi paling penting suami istri mesti tahu ngapain, mesti percaya, mesti punya hubungan yang baik. Bukan berarti nggak berantem ya. Saya percaya nih, Pak Indra sama Ibu Nadine bisnis bareng tuh pasti lebih berat gitu ya, punya agensi, ya gue nggak kebayang ya. Tapi pernikahan adalah komitmennya ya, dan kita berjuang untuk cinta. Bukan berarti nggak berantem, tapi tetap keharmonisan keluarga itu sangat penting ya. Jadi saya rekrut si istri, nanti mulai kenalan ke pasangannya. Setelah itu saya suka ketemuin bareng, saya korek-korek ya goalnya mereka berdua, dan sebagian besar mereka suami istri gitu. Walaupun jujur ya sampai sekarang saya masih sendirian ya, suami saya belum ikut saya di Prudensial gitu. Jadi timnya dari sana sih, biasanya dari teman sekolah anak, dari nasabah, dari kalau saya buka deposito di rekening bank begitu ya, atau ada yang dikenalin gitu, kayak gitu. Ada aja sih kalau kita di mana saja, kapan saja, siapa saja, apa adanya aja teman-teman. Ya kalau rezeki nggak lari kemana. Iya. Oke Ci, luar biasa. Kalau dilihat di sini kan CCM itu kuat ya dari segi produksi juga oke. Kemudian kalau dari prestasinya ya, produksinya oke, terus secara tim juga oke gitu loh. Padahal ini ya masih single fighter ya ibaratnya ya. Sukses mau excuse ya, Tin. Ya betul. Sendiri kayak mau berdua kayak ya, sukses mau excuse. Bener. Ya, kemudian boleh dong Ci share apa sih maksudnya ada nggak sih kisah yang paling membekas banget buat Cisiam saat di Prudensial itu yang bikin Cisiam itu terus gitu loh, maksudnya terus persisten gitu loh di bisnis ini gitu. Oke. Kalau bagi saya ya, dan mungkin sebagian besar orang tua kali ya, kita kan pengennya jadi contoh atau teladan yang baik buat anak kita ya. Dan menjadi seorang mama dan papa kan juga nggak ada sekolahnya ya, nggak ada sekolahnya semua. Tahu-tahu lahir punya anak langsung jadi mama begitu ya. Nah, dari yang saya alami itu, bagi seorang anak itu hanya melakukan atau mendengarkan apa yang orang tuanya lakukan, bukan yang orang tuanya omongin ya. Jadi
menurut saya cara paling gampang adalah dengan memperkenalkan kehidupan di dunia kerja saya, gitu ya. Jadi Joanna waktu dari kecil juga setelah saya full time ya, kan saya masih pakai babysitter juga ya. Kalau prospek suka saya ajak begitu ya. Jadi kalau saya ketemu orang di mall, saya udah pakai supir waktu itu ya. Jadi suster saya di mobil, saya yang gendong anak saya. Nanti sampai sana kalau prospek saya bisa meja ya. Jadi saya di meja 1, suster sama Joanna di meja kedua, kayak gitu. Minimal pulang di perjalanan macet gitu ya, saya bisa gendong Joanna kayak gitu ya. Seiring waktu dia udah SD ya, kalau mau pulang setengah hari, kadang saya ketemu orang, saya ajak dia sambil dia kerjain PR gitu ya. Jadi dia tahu apa yang saya lakukan ya. Seiring waktu juga saya masuk koran, maksudnya dapat achievement ya di Prudential, Star Club, Double Star Club, PCC, PC begitu. Masuk koran, saya selalu kasih tahu dia kalau saya mau pergi kerja ya. Saya yakin teman-teman mengalami juga ya, kalau kita mau pergi kerja, terutama ibu-ibu ya, si anaknya kalau masih kecil ya, mami nggak usah kerja, mami nggak usah kerja, dia aja begitu ya. Itu pasti semua ibu-ibu pernah ngalamin ya. Nah, saya cerita, mami kerja untuk apa, cari apa ya. Membuat dia lebih mengerti. Memang jadi Joanna lebih dewasa daripada umurnya ya, karena cara ngajarnya berbeda ya. Jadi kalau boleh ngomong tuh pakai cara ilmu leadershipnya Prudential ya buat ngajarin Joanna ya. Jadi saya kalau masuk koran, saya buka koran, saya kasih tahu dia, mami mukanya dari koran nih gitu ya. Anak itu pintar sekali ya. Nanti tahun depan dia udah bisa nanya sama kamu, mami mukanya di koran mana kayak gitu. Nah itu salah satu booster kali ya. Untuk kasih contoh ya, muka kita ada di koran ya. Setelah itu mungkin saya kadang juga suka sharing jadi speaker ya, dipercaya ya, boleh menjadi saluran berkat ya buat orang lain. Dan saya juga suka ngajak Joanna, dia mendengarkan apa yang saya lakukan, dan saya juga challenging dia ikut saya sharing biasanya ya. Jadi Joanna tuh kelas berapa ya, kelas 3 SD ya, udah ikut saya jadi speaker begitu ya. Saya challenge dia. Jadi hal-hal itu sih yang membuat saya pengen jadi contoh. Jadi saya ngomong sama Joanna tuh untuk pelajaran ya. Kalau kita kan orang tua tugasnya bekerja untuk kasih kehidupan lebih baik buat anak-anak. Nah, sebagai anak kan tugasnya adalah pelajar. Dia harus belajar. Jadi saya artikan di Prudential itu kayak sekolah, sehingga dia udah ngerti. Mami tuh kayak Cece lagi sekolah kayak gitu ya. Jadi saya kasih nilai teman-teman. Kalau promosi itu nilainya 6. Kalau startup itu nilainya 7 ya. Double startup itu nilainya 8. Kalau PCC itu nilainya 9. Kalau PC itu nilainya 10 ya. Jadi saya ngomongnya kayak gitu. Jadi mami puji Tuhan sampai sekarang ya bertahap lah naik ya, dari nilai 7 ke nilai 8 ke nilai 9 ya, puji Tuhan tahun kemarin dipercayakan dapat nilai 10. Nah, Cece bagaimana nih? Mami udah lakuin terbaik nih versinya Mami. Cece bagaimana? Kayak gitu. Jadi dia kayak masuk ya. Jadi saya pengen menjadi contoh untuk dia juga bisa melakukan versi terbaik dia, which is bukan di compare ya. Jadi saya pengen hidup saya tuh menjadi role model di kehidupan anak saya nantinya ya. Terus saya maunya apa yang saya omongin itu saya lakukan. Jadi walk the talk begitu ya teman-teman ya. Jadi contoh, jadi teladan yang memimpin dengan memberi contoh ya. Lead by example. Bukan cuman gua suruh-suruh orang ngomong. Jadi tapi gua melakukannya sehingga gua tahu caranya. Nah, itu kali Cin yang membuat saya terus berusaha ya, konsisten. Doakan ya puji Tuhan sampai hari ini begitu ya. Amin. Oke, Ci. Luar biasa ya. Jadi anak itu benar-benar dijadikan untuk booster ya, maksudnya untuk biar tetap persisten, tetap konsisten di bisnis ini. Dan mungkin pernah jadi guru les juga ya dulu ya. Iya dulu sih. Jadi memahamkan ke anaknya juga bagus nih. Prestasi-prestasi di Prudentialnya dikonversi ke angka ya. Jadi berusaha. Anaknya lebih mudah untuk paham ya kerja ibunya tuh kayak apa gitu. Amin, iya. Luar biasa. Iya. Dan sebenarnya anak itu pasti mencontoh ya. Jadi saya tiap tahun kumpulin piala Prudential, dia tiap tahun kumpulin pialanya dia juga sih ya. Jadi nggak usah diajarin les, dia juga ya so far perform selalu bagus ya, dapat ranking, nggak usah disuruh belajar kayak gitu ya. Saya nggak pernah ngajarin anak saya gitu sampai sekarang ya. Sekarang udah masuk SMP kelas 3 ya. Oh,
Juga ya. Udah 15 tahun ya, Ci? Ya, kan saya join Prudential 14 tahun ya. Iya. Jadi Joanna 6 bulan, saya join Prudential gitu. Jadi seumur dengan ini ya, Seumur perjalanan anak di saya. Prudentialnya itu benar-benar Betul, seiring dengan pertambahan usianya Joanna ya. betul. Luar biasa. Gimana teman-teman? Dapat ilmu dari Cisiam nih, luar biasa nih. Wow. Oke, lanjut ya Ci. Ya, tadi kan udah nih cerita sebagai agent, kemudian sebagai leader, terus di mana market untuk nasabahnya, kemudian untuk agent-agentnya seperti itu. Nah, boleh dong cerita Ci, ada momen ini nggak sih, momen terbaik ketika di tahun keberapa mungkin waktu Cisiam itu punya momen terbaik dengan agent-agentnya gitu? Maksudnya dengan agen-agen saya bagaimana, Cin? Maksudnya kan ini kan saya lihat di sini di prestasinya juga berkali-kali ini ya, mid-year leader conference dapat, kemudian NLC juga gitu. Boleh dong Ci sharingnya? Oke. Prinsipnya ya teman-teman, di bisnis ini mulailah perubahan dari diri sendiri ya. Kalau teman-teman udah tahu dan ketemu caranya bagaimana berubah dan bertumbuh, teman-teman tinggal turunin ilmu ke tim yang ada. Tentu saja tim itu juga harus kerjasama ya. Jadi kalau saya ngerekrut agent, saya bilang rasio sukses di Prudential 70% di agent, 20% di leader, 10% di agency ya, di lingkungan. Bagaimana mereka mengcopy kita. Dan yang terpenting dari semua itu adalah action ya. Action is the key teman-teman. Ditambah lagi memang why ya, apa alasan agent tersebut join Prudential. Nah, kita leader hanya sebagai coach ya, sebagai leader yang membantu ya, memfasilitasi ya, kasih contoh, kasih ilmu untuk jam terbang kita aja sebenarnya. Jadi si agent mau sukses apa enggak tergantung dia ya. Kalau cincin nanya saya apakah semua orang yang saya rekrut pasti jadi, jawabnya pasti tidak ya. Ada rasio juga ya. Dan jujur rasio agent saya untuk saya rekrut untuk menjadi seorang manajer juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Kayaknya rekrut awal-awal ya, rekrut 10 nggak jadi 1 loh ya awal-awal ya. Kalau Pak Indra sama Kanadin kan ngerekrutnya orang bagus-bagus tuh ya. Kalau saya lebih nyaman orang 70% kalau saya ya. Saya lebih suka rekrut orang yang nurut sama saya kalau saya ya. Jadi dia orang dia kebetulan. Makanya leader kalian tuh low profile banget ya, ngomongnya kebetulan ya. Padi makin berisi makin menunduk ya. Nah, kalau saya karena saya tahu banget kekuatan saya dan kelemahan saya ya. Saya jujur kebanyakan di tim saya tuh orangnya 70% ya. Jadi orang yang biasa aja tapi mau belajar. Mau saya ajarin, mau saya ya kayak gitu, nurutin apa kata saya kira-kira begitu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan baik, tapi setelah itu mereka bertumbuh ya. Dan adalah sebuah kebahagiaan melihat mereka hidupnya lebih baik dari saya saat ini. Ada loh tim saya yang lebih jago dari saya ya. Namanya Indra juga ya. Indra Pura Wijaya ya. Di bawahnya ada Cindy sama Harry ya, top AJ 2018 itu juga orang hebat banget ya. Di bawahnya ada kok Kwetsun sama Cihani, itu juga orang yang luar biasa banyak dan saya banyak belajar sama mereka ya. Jadi kerennya bisnis ini adalah kita juga bisa belajar dari orang di bawah kita gitu loh. Itu sesuatu yang luar biasa dan yang terpenting dari semua itu adalah pembentukan karakter saya sih Cin. Ya sekarang kan teman-teman lihat saya kayaknya enak ngomongnya kayak gini. Aduh sebenarnya saya orangnya parah banget ya. Udah songong ya, udah pas-pasan tapi songong, susah dikasih tahu, orangnya nggak sabar, galak, judes ya, negative thinking kayak gitu ya. Pokoknya semua ada di gue ya. Dan melalui proses pertama saya prospek, ketemu orang bilang nggak mau, orang cancel, orang nggak jadi, orang datang terlambat ya. Itu jadi merubah karakter saya menjadi lebih bisa menerima, mengerti orang lain, lebih sabar ya.
terus lebih low profile, ketemu nasabah yang kaya banget, kita jadi belajar, kita nggak ada apa-apanya, mau sombong di Prudential, kita cuma seujung jari doang ya. Masih banyak orang yang luar biasa dahsyat banget. Nah, itu membuat karakter yang terbentuk menjadi lebih baik ya. Dan menurut saya karakter saya yang berubah itu jauh-jauh lebih penting dari semua hal yang saya dapat yang lainnya. Karena karakter itulah yang saya turunin ke anak saya sebenarnya. Ya, minimal saya jadi bisa tahu nih, oh, anak saya karakternya ini. Dari diri saya sih. Sehingga dengan perubahan saya itu semesta mendukung ya teman-teman ya. Ada aja sih orang yang melihat perubahan hidup kita ya, entah dari Facebook, entah dari teman lama, entah dari teman sekolah anak saya yang kayaknya kok lu hidupnya enak banget ya gitu ya. Kok lu jadi perempuan, jadi ibu kok bisa gini ya. Ada juga yang kerekrut karena kok anak lu bisa mandiri banget sih gitu ya. Emang lu apain dia kayak gitu ya. Nah, dari sana mulai pembicaraan biasanya. Dan akhirnya, ya mereka minimal pengen coba lah. Dan pengen tahu ada apa di Prudential. Gitu. Lostnya teman-teman. Ya. Luar biasa. Jadi, ternyata para agent yang direkrut oleh Cisiam itu luar biasa semua juga ya. Benar-benar menjadi ini ya, menjadi saluran berkat buat orang lain. Pastinya. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih sama Cisiam nih. Silakan, boleh. Sambil berjalan nggak apa-apa jika ada yang ingin bertanya. Ini udah banyak banget nih ilmunya dari Cisiam nih. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Para leader mungkin. Oh ya, silakan Sifu. Ya, morning Cisiam. Hai, morning. Ya, mungkin untuk pancingan bagi izin-izin baru karena di sini lumayan ya ada banyak ada yang izin-izin baru. Mungkin tadi aku catat ya bahwa Cisiam mulai dari katakanlah seorang karyawan yang bekerja ya sebagai ibu rumah tangga juga ya. Cuman yang saya mau tanyakan adalah mungkin juga penguatan apa yang Cisiam lakukan ya di masa-masa pandemi ini kepada Cisiam yang baru ya, katakanlah yang mereka masih kerja atau masih belum sure gitu ya, masih paruh-paruh ya karena kan situasi sekarang kan mungkin kurang menguntungkan bagi teman-teman di sana yang bekerja karena mungkin ada pengurangan ataupun salary-nya dikurangin, tetapi kan penguatan apa dari Cisiam yang bisa membantu agent-agent untuk bisa kayaknya meskipun pandemi, meskipun ada pengurangan, gua ada hope nih di bisnis ini gitu ya. Karena kan memang aku lihat itu sekarang orang tuh kayaknya Prudential bisa dilakukan lewat Zoom meeting, tidak bertemu dan sebagainya. Boleh kasih sharing ya Cisiam. Thank you. Oke. Ini pertanyaan yang sangat baik banget ya, dan semua orang mengalami ya. Pertama, teman-teman sebagai agent yang walaupun masih baru atau agent yang part-time dari tahun lalu misalnya. Pertama yang pasti, di bisnis asuransi ini, kita punya income nggak turun. Which is, anggaplah nggak naik, tapi udah pasti nggak turun. Ya. Yang kedua, di bisnis proteksi, asuransi kan bisnis proteksi ya. Justru kondisi kayak gini, orang semua aware kesehatan. Merasa mesti punya kesehatan. Karena BPJS nggak bayarin, ya, mohon maaf rumah sakit pemerintah penuh. Orang keluar rumah bukan karena ada vaksinnya, tapi karena ekonomi yang mereka harus bekerja. Jadi kita tuh punya opportunity banget. Saya akui bahwasanya sekarang perputaran uang, orang bisnis agak slow sehingga mereka nggak punya uang untuk bayar asuransi, itu saya setuju. Tapi teman-teman setuju nggak? Sebenarnya perputaran uang di dunia ini sebenarnya sama, jumlah uangnya sama. Cuman posisinya jadi terbalik. Ya, contoh, dulu bisnis travel yang rame. Sekarang travelnya mati.
jadi bisnis sepeda yang rame, ya. Dulu bisnis, contohlah mobil, orang suka beli-beli mobil baru. Ya, Sekarang mungkin ganti jadi makanan, ya. ya. Dulu makanan yang rame di restoran, sekarang jadi yang home, yang dari rumah, jual yang belum mateng, kayak gitu. Jadi sebenarnya uang itu sama, cuman putar tempat. Itu dulu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman pahami dulu. Jadi tugas teman-teman adalah cari orang yang mau diprospek, mungkin saudara, tante, keponakan, bos, mantan bos, teman SMA, teman SMP, teman SD, teman sosialita, teman gereja, teman komunitas, terserah. Yang bisnisnya tidak kena efek. Nah, yang nggak kena efek, diprospek. Yang kena efek, diajak jadi agent, karena ada opportunity. Gitu. Jujur ya teman-teman, di pandemi ini, gua ngerekrut hampir 20 orang loh. Di pandemi ini. Biasanya gue setahun cuma rekrut 5. Mohon maaf ya, soalnya saya nggak bisa ngurus banyak ya. Saya kan ibu rumah tangga, jadi saya memang pilih orang yang saya mau aja gitu loh. Tapi di pandemi ini kan gampang. Jujur ya, saya kalau private agent saya nggak pakai Zoom. Ya, gue nggak tahan Zoom, suaranya telat ya. Jadi gue pakai telepon. Ketahuan ya, gue orang nggak sabar. Jadi saya private agent saya pakai Zoom, tapi suara Zoom-nya saya ilangin, terus gue telepon dia gitu loh, nangkep ya? Jadi dia bisa lihat ekspresi. Jadi bisa ngelihat tapi nggak delay. Iya, betul, bener Pak Indra. Saya kasih tips kan buat Pak Indra juga kan, yang nggak sabar kan. Soalnya ini nggak nyambung kayaknya ya. Kayaknya jadi nggak plong ceritanya. Jadi tapi sebenarnya kemarin sebelum work from home saya udah mulai ketemu kan, tapi kan ini kan PSBB lagi ya. Kemarin sebelum PSBB saya udah ketemu semua agent saya udah temuin ya. Walaupun ketemunya tetap pakai protokol kesehatan ya. Saya cari tempat yang sepi. Nah, itu dulu ya yang susah direkrut. Nah, terus kita sendiri pastinya karena uang mengalir beda posisi dan orang merasa kenapa gue harus tambah asuransi gitu ya misalnya ya. Gue takut lah, belum tentu nih kondisi berapa lama lagi. Itu benar, saya akui juga dan saya juga mengalami. So, teman-teman harus ketemu orang lebih banyak. Caranya gimana? Kalau saya udah pakai WhatsApp. Jadi kalau saya sama nasabah, jujur, saya kan bukan orang milenial, saya orang kolonial. Saya selalu mulai dengan WhatsApp. Hai, apa kabar? Terus ajak ngobrol. Ya, gimana? Work from home, sehat nggak atau apa gitu kan? Nah, kalau dia jawab terus, saya ngobrol. Ci, saya telepon yuk, ngobrol yuk. Kalau di chat kan lama, kita ngobrol aja. Terus gue angkat telepon, terus gue ngobrol. Pas ngobrol, gue langsung bilang, Cici kan nasabah saya, ini memang nasabah existing ya. Cici kan nasabah saya, ya. Boleh nggak sih saya update program yang Prudential bikin khusus untuk di pandemi? Nah, terus saya cerita, Prucinta, PSS, PCB 88. Nah, bagi teman-teman agent baru, caranya gampang. Mulainya sama. Halo, apa kabar? Sekarang udah PSBB lagi ya? Kerjaan gimana? Gaji kena potong nggak? Dan seterusnya. Lu pasti bosen kan di rumah? Ngobrol yuk, gua telepon ya. Udah telepon. Begitu telepon, ngobrol sedikit basa-basi beres, langsung ngomong begitu ya. Atau by the way, lu kan pasti udah punya asuransi ya. Hari gini kan penting banget asuransi. Asuransi lu, asuransi apa? Teman-teman, hari gini semua orang udah punya asuransi. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Karena banyak banget yang udah punya asuransi nggak ngerti apa yang dia beli. Pertama, ada yang udah tutup polisnya, ada yang agennya udah hilang ya, ada yang udah nggak, ya kayak gitu. Mulailah dengan hati yang bersih ya, membantu orang. Gimana polis lu? Lu ngerti nggak apa yang lu beli? Agen lu masih aktif nggak? Nah, dari sana masuknya teman-teman. Emangnya kenapa? Iya loh, gue kan juga nasabah Prudential. Saya udah punya polis, mulai dari cerita diri ya. Saya udah punya polis, saya ngambilnya apa gitu ya. Kemarin saya klaim, misalnya yang pernah klaim. Kalau yang nggak pernah klaim, saya jadi aware banget. Sejak kena COVID, ada yang kena, asuransi itu penting. Makanya saya kepengen belajar lebih dalam, saya jadi agen asuransi. By the way, asuransi lu gimana? Udah mulai ngomong. Nah, closing atau enggak teman-teman, itu adalah hasil. Hasil itu bukan di tangan kita.
kita kan manusia ya. Kita fokus sama bagian manusia, yaitu ketemu orang, prospek, telepon ya, say hi dan seterusnya. Belajar skill, cara ngomong, itu bagian manusia. Kalau closing apa, itu ya bagian Tuhan. Itu adalah hasil rezeki Tuhan yang kasih. Maksudnya jangan kita yang ukur. Nah, jadi nggak usah pikirin hasil. Yang penting tetap teman-teman putuskannya kayak gini. 1 hari saya WhatsApp berapa orang. Itu aja. Teman-teman sudah sukses jika teman-teman sudah melakukan komitmen teman-teman. Nah, kalau saya ya, 1 hari saya WhatsApp 2 orang. Kalau saya udah WhatsApp 2 orang, berarti saya udah sukses 1 hari. Besok 2 orang lagi. Nah, kuncinya di konsistensi, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya udah melakukan bagian saya, belum closing, itu bukan salah saya. Itu waktunya belum sampai. Tapi kalau karena saya lemot, jadi down, nggak melakukan, itu salah saya. Jadi mulailah dengan habit. Ya, kalimatnya kayak gini. We first make our habit, then our habit make us. Ya. Syam Suryani sebenarnya bukan orang pintar, saya bukan orang pintar, teman-teman. Ya, saya menjadi begini karena habit aja. Ya, sebelum pandemi, saya dulu waktu pertama join Prudential, sejak saya full time, saya 1 hari ketemu 3 orang, pasti. Enggak 3 orang saya nggak pulang. Memang Sabtu Minggu saya nggak kerja ya, karena saya ibu rumah tangga ya. Sabtu Minggu saya nggak kerja, tapi saya Senin sampai Jumat saya 1 hari ketemu 3 orang, itu pasti. Itu 7 tahun pertama di Prudential ya. Nah setelah itu udah enggak ya, setelah itu saya Sabtu Minggu ketemu 4 orang aja. Ya, tapi karena jam terbangnya yang udah bagus, 1 minggu ketemu 4, ketemu 5, hasilnya udah bisa bagus karena jam terbangnya sudah bagus. Nah, kalau di pandemi ini itu yang saya lakukan sih, Pak Indra. Nah, jujur rasio closing memang lebih sedikit, iya saya akui. Tapi nggak usah dipikirin, teman-teman. Mungkin ini adalah waktu yang Tuhan kasih ke kita untuk merefresh atau membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, punya waktu yang lebih balance ya. Saya bisa pelayanan di rumah, bisa punya waktu untuk keluarga ya. Bisnis tetap jalan ya. Income nggak turun sih. Kayaknya naik ya. Bukan nggak turun, kayaknya naik ya. Apalagi Padahal generasi booster ya, Ci. Betul. Kayaknya naik ya. Omset ya, doakan teman-teman ya, dikit lagi Start Club saya beres ya, doakan. Amin. Tapi goalnya kan bukan Start Club gitu ya Pak Indra ya. Ya. Pastilah. Dan saya masih ngelakuin kok, masih berusaha yang terbaik dan masih ada waktu 3 bulan lagi ya. Yes. Gitu. Semangat Cik Sam, thank you very much ya jawabannya. Thank you. Semoga menjawab semoga ya. bisa capai tadi ya. Artinya kita building with habit and habit make us ya. Itu tagline yang bagus banget dan nggak patah semangat lah ya di pandemi ini ya. Ya, thank you. Ya, Cigo, mungkin yang lain Cigo. Lai Juli apa Lai Rudi nih biasanya nih? Oh nih agen-agen baru nih, ayo silakan jika ingin bertanya yuk. Gak usah malu-malu, apa aja boleh ditanyakan di sini. Mumpung ada masternya nih. Ini sambil nunggu agen-agen yang mau nanya nih, mungkin aku lagi deh kalau gitu deh Cisyam. Boleh. Ya, gini Cisyam pengen tanya aja sih pendapatnya Cisyam nih gimana ya. Artinya gini, pada saat kita prospek, ini saya mungkin mewakili buat agen-agen yang belum bertanya ya. Pada saat kita prospek banyak nih Ci, ya ngomongnya memang kalau lapor ke leader banyak nih yang di prospek ya, tetapi kok belum ada yang di closingin kan begitu ya, belum ada yang closing lah, belum ada hasil. Memang kembali lagi kita melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya, hasil semua Tuhan yang tentukan, itu setuju Ci. Nah cuman kan ada di tengah-tengah yang mungkin kadang-kadang tuh agent nih belum dapat ya, kenapa kok gue udah sharing, udah cerita ke banyak orang, kenapa kok belum ada yang nyangkut. Nah, menurut pendapat Cisyam nih, apa sih sebenarnya permasalahannya gitu? Boleh ya, Ci? Kalau menurut saya yang terpenting adalah mindset seorang agent. Ya. Kalau teman-teman sebagai agent, prospek orang berharap pengen closing, biasanya nggak closing. Nah, kalau saya pegang satu ayat juga ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
ya. Jadi artinya gini, gua tuh pengennya diapain, maka gua mesti apain itu orang. Contoh, andai gua adalah nasabah, Ibu Nadine prospek gua. Nah, manusia itu kan dikasih sama Tuhan indera keenam, namanya feeling, ya. Ibu Nadine dateng, matanya hijau tuh, pengennya closing aja. Nah, kan Ibu Nadine prospek saya kan juga pebisnis ataupun karyawan lah ya, udah umur lumayan senior, kan kita juga punya jam terbang dong, berhubungan sama manusia lain. Pas Ibu Nadine ngomong, kelihatan banget tuh arahnya tuh, kepengen closing. Ya. Nah, sayanya kan nggak suka gitu ya, nangkep ya. Nah, menurut saya memang, dan mindset itu ya teman-teman, sesuatu yang perlu waktu. Yes. Nggak bisa nih contoh, dari karyawan, tahu-tahu join Prudential, langsung mindsetnya, beliefnya 100% itu nggak bisa. Perlu waktu. Nah, salah satunya adalah melalui sistem kayak gini. Teman-teman ikut setiap Sabtu ada acara. Kalau di Inspiring kan kita Sabtu ada 3 kelas ya. Ikut acara, apa itu produk, teman-teman belajar, minta bukti klaim, minta leadernya cerita, emang fungsi asuransi apa yang kayak gitu. Jadi kalau mindsetnya bener, gue hanya menceritakan sebuah program yang bagus buat nasabah itu, untuk membantu dia merencanakan keuangan keluarganya. Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Setiap orang pasti dipanggil. Yang kita nggak tahu, yang rahasia ilahi adalah kapan pergi, perginya karena apa, dan waktu asuransi itu bukan for you, but from you. From you to orang yang lu cintai, itu arti asuransi. Nah, saran saya sih setiap agent baru harus ngerti banget apa itu arti asuransi. Kalau belum ngerti, mendingan nggak usah prospek. Kalau pesen saya buat agen saya gini loh, kalau ikut kelas di Inspiring kan, kalau kita Inspiring ada kelasnya ya, kan ada leader yang ngajar. Leader itu ngajar, kalau lu nggak ngerti atau kayaknya dia ngomong kayak gitu, gue nggak mau beli ah. Nah, selama dia belum mau beli karena apa? Agent gue harus catat kasih gue. Jadi dia tuh ragu apa, dia harus konsultasi sama leadernya. Ci, kayaknya saya nggak percaya deh Prudential bisa bayar kayak gini. Ci, kayaknya Prudential mahal deh. Nah, yang kayak gitu-gitu, agent harus ngomong ke leadernya. Selama masih ada kekhawatiran di kepala agent, dia nggak akan pernah bisa closing. Itu menurut saya, Ibu Nadine ya. Jadi saya selalu minta agen saya ngomong. Nah, hubungan seorang agen dan seorang leader itu mesti ada saling percaya, namanya trust ya. Nah, saya, Bu Nadine ya, dan semua leader di Prudential, kita nggak belajar ilmu telepati. Nggak bisa tuh, saya pegang kepala saya, terus saya pegang kepala Nadine, terus isi kepala Nadine langsung pindah ke gue, nggak bisa. Itu namanya Deddy Corbuzier ya. Jadi, kalau saya punya agent adalah Ibu Nadine harus cerita ke gue. Apa sih kekhawatiran dia, apa sih pikiran dia, apa sih yang dia nggak percaya. Kenapa ya, Ci, saya kok belum closing? Nah, biasanya saya ulang, Nadine ngomong ke siapa? Ngomongnya apa? Orang itu jawab apa? Jadi satu sesi yang buat dia cerita semua apa yang dia lakukan. Nah, biasanya saya kasih feedback. Oh, udah bagus yang ini. Nah, dari sana. Tapi kalau menurut saya yang bisa bikin closing apa enggak adalah keyakinan sih. Yang penting mindset ya, keyakinan dan mindset si agent terhadap apa yang dia ceritain. Nah, satu lagi konsep soal mindset adalah agen asuransi dibayar adalah hal yang wajar. Karena semua pekerjaan di dunia ini emang dibayar. Enggak ada yang salah. Yang salah adalah jika waktu nasabah beli kita closing, waktu nasabah mau klaim, kitanya udah hilang dari agen Prudential. Nah, itu yang salah. Ya. Kalau kita masih di sini terus, komitmen sama nasabah servis dia adalah wajar terima komisi. Karena semua pekerjaan di dunia ini, bahkan mohon maaf ya, pendeta ya, para haji dan seterusnya, itu mereka juga dibayar kok, wajar karena mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang harus ada di kepala agent. Jangan si agent merasa, gila ya enak banget gue jadi agent nih, closing komisinya gede. Nah, itu juga nggak bener. Kalau mau dibilang gede, kita servis orang sampai umur 99, nggak gede juga teman-teman. Ya, jadi mulailah dari hati teman-teman. Ya, servisnya dari hati. Kita sharing hal yang baik. Ya, Prudential adalah program yang baik. Win-win solution. Perusahaan win, agent juga win, klien juga win. Contoh ya, saya punya nasabah teman-teman.
Sedikit saya cerita klaim ya. Saya punya nasabah baru nabung dari Mei 2019. Sakit kanker paru-paru di November 2019. Itu Prudential udah bayar 3M. Dia nabung sebulan 8 juta. Menurut teman-teman, siapa bantu siapa? Nasabah bantu saya sebagai agent bayar komisi saya, atau Prudential yang bantu dia? Prudential bantu dia. Ya, ini masih klaim terus ya, berlanjut klaimnya. Iya. Dan nasabah itu punya hak untuk klaim 1 tahun 5M. Kalau kurang tambah 30M. Dia cuma bayar 8 juta per bulan. Nah, konsep ini yang teman-teman harus punya. Nah, mungkin sebagai tips juga, teman-teman yang belum pernah ngalamin klaim, boleh tanya sama leadernya, suruh cerita klaim. Ya. Memang bisnis kita ini sangat dimengerti artinya jika kita udah pernah kasih orang duit ya. Terutama ahli waris ya. Ya, saya juga pernah klaim anaknya masih di bawah umur ya, kelas 5 SD ya. Itu gimana ya? Ada ucapan terima kasih yang sungguh-sungguh dari nasabah. Maksudnya, aduh thank you ya Ci, kalau mama kemarin nggak disuruh beli asuransi, saya nggak bisa sekolah loh, yang kayak gitu loh. Yang membuat saya bertahan ya hari ini gitu ya. Gila ya, pekerjaan kita tuh mulia banget gitu loh. Jadi kita benar-benar membantu para fakir miskin, yatim piatu dan para janda sih, gitu. Ya. It's not about money aja. Betul, setuju Ci. Bagus banget ya, jadi pembukaan untuk mindset kita terhadap asuransi ini seperti apa Ci. Nah sebenarnya kadang-kadang juga ada beberapa agent-agent ya, misalnya dia sudah melakukan aktivitas itu menceritakan ke banyak orang gitu ya, cerita nih sudah gitu ya tentang konsep asuransi atau apapun, tapi ternyata masih belum closing juga. Nah itu pastinya memang sudah di dalam hati atau di dalam pikiran itu memang masih ada setitik keraguan ya Ci Syam ya. Karena kalau nggak mau meng-attract atau misalnya mengarahkan orang tuh kayaknya berat nih dari agentnya. Gitu ya Ci ya? Yap. Sayang ya kalau misalnya orang sudah banyak melakukan aktivitas tapi dia sampai nggak closing tuh kan harus dibenerin berarti mindset dan pikiran dan hati gitu ya Ci ya? Iya. Tentu saja setelah di role play skillnya udah bagus ya. Maksudnya skill dia tentang produk apa udah bagus gitu loh. Betul, udah oke. Cuman arahkan untuk ke closingnya itu Ci. Nah kebalikan banyak orang juga yang secara skillnya pas-pasan, tetapi dia closing terus. Iya. Kan Ci? Mungkin banyak pertanyaan detail-detail yang dia nggak tahu tuh dia bisa closing terus. Nah memang ternyata ujung-ujungnya di mindset dan pikiran gitu ya Ci ya. Benar ya Ci ya. Iya. Oke. Thank you Ci Syam. Betul. Ya. Teman-teman soal skill ya, saya dapat sebuah ilmu kayak gini, kalimat Bruce Lee ya. Kata Bruce Lee, saya nggak takut orang yang latihan banyak jurus setiap hari. Tapi saya takut sama satu orang yang punya satu jurus pamungkas yang sangat bagus yang dilatih sampai ribuan kali. Nah, saya sendiri ya, Bu Nadine, bukan orang yang jago banget soal skill. Ya. Soal peraturan, admin, baca klaim, itu gue nggak gitu ngerti ya, jujur. Buka proof force, di mana sih hitungan semua saya biasa nanya sama adik saya gitu ya. Adik gue jago banget, orangnya detail. Kalau gue mah kagak ngerti semua kayak gitu ya. Ngurus agent, di proof force, pokoknya pusing-pusing lah semua nanya PA gitu ya. Nah, tapi saya hanya pakai beberapa jurus aja yang saya percaya. Yang mana itu juga saya pakai di kehidupan saya. Jadi saya nggak merasa prospek. Saya merasa saya menceritakan planning apa yang saya pakai untuk hidup saya, yang mana planning ini menurut saya yang terbaik, yang saya ceritakan ke kamu gitu loh. Kayak kita makan bakmi enak, gue cerita. Jadi saya cuma cerita itu aja. Kalau cerita gitu loh. Betul. Dan teman-teman cukup memilih dari begitu banyak skill mana yang teman-teman cocok dan enak masuknya. Udah itu aja. Ya, karena sekarang kan banyak banget ya Ci Syam ya, skill ini, skill itu, kayaknya itu seneng banget nih belajar yang baru gitu kan. Jadi bingung ya, mau pakai yang mana? Ya, mau pakai yang mana jadi bingung, bener, gue setuju. Ya. Jadi kembali lagi ke sistem yang memang yang standar, yang mungkin yang basic ya, yang paling dikuasai ya Ci ya. Betul. Oke, thank you Ci Syam. Boleh yang lain yuk, teman-teman yuk. Bagus banget nih, saya susah menghubungi Ci Syam nih untuk diundang sharing. Gitu. Ayo teman-teman yuk, boleh teman-teman leader juga silakan, nggak hanya boleh untuk agent aja, silakan ditunggu ya.
Silakan nih, ada Maria nih, baru nih Maria. Halo Maria. Halo Kak, Maria ini adiknya Junike, Bu Nadine. Di mana tinggalnya? Bukan di Brunei kan? bukan saya tinggalnya di Manado. Oh di Manado. Wow, Ya. di Boleh loh Manado. Maria tanya-tanya nih sama Cisyam yuk. Boleh Ya, teman-teman? Maria baru pertama kali ikut nih, Mother. Ya, Saya selamat datang Maria. Ya mungkin yang lain Cin, boleh silakan dilanjutkan aja atau enggak pertanyaannya yang dari ini. Ya. Aku mau tanya dong, Bu Cicin. Oh, Elsa. Iya, silakan. Iya, Ci, aku mau tanya, Ci, pernah nggak sih selama Cici jadi agent, itu ngalamin yang namanya breakdown gitu, artinya ada sesuatu hal yang membuat kita tuh pada saat pengejaran itu, aduh kok kayaknya gini banget gitu, terus kayaknya sempat, ya pokoknya sempat breakdown gitu, sempat kayaknya agak-agak gimana semangatnya gitu kan, udah berusaha buat ya mungkin misalnya dapat sesuatu hal yang negatif misalnya dari internal kita atau dari eksternal kita gitu, itu gimana caranya Ci untuk bisa mengembalikan kembali motivasi kita, semangat kita, terus kita bisa stabil gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, kalau saya Eta ya, kan tadi saya ada cerita, apa yang membuat kita join di Prudential, itu harus ditulis namanya goal, atau why ya, alasan kita join Prudential gitu ya. Nah, itu yang ditulis dan diingat lagi. Jadi waktu kita down, breakdown, merasa kecewa, entah dari Prudential, entah dari leader, dari nasabah, ya, dari orang sendiri, atau punya masalah pribadi, pengen berhenti, nyerah, ya, udahlah sekian aja lah, udah cukup aja Tuhan, gue pasrah aja ya, bukan berserah ya, pasrah sama berserah kan beda tipis gitu ya. Nah itu teman-teman harus baik lagi. Waktu itu gue pengen jadi agen karena apa ya? Untuk apa ya? Untuk siapa ya? Itu baik lagi. Jadi sebenarnya cuma dibalik lagi, diulang lagi goal settingnya sih kalau saya bilang, ya. Itu aja sih sebenarnya Eta. Nah pastinya Eta harus dibantu oleh mentor yang baik. Dalam hal ini ada leadernya Eta. Ya, aku nggak tahu dengan teman-teman ya. Kalau saya sama leader saya itu sangat deket ya. Semua saya bisa cerita ya, jujur. Suami istri lagi ribut juga ceritanya sama Pak Om Agus gitu. Nggak tahu mau cerita ke siapa ya. Jadi nggak ada yang saya tutupi ya. Itu menurut saya salah satu rahasia kesuksesan di Prudential ya. Kenapa Prudential tuh banyak yang join dan sukses? Karena di sini di mentor. Ada mentor, ada leader kita yang mentorin kita, yang bantu kita, yang kasih tahu kita mesti ngapain, kalau salah dibenerin gitu ya. Kalau lagi down dia bisa tahu gitu ya. Ada tempat kita bertanya, ada tempat kita mengadu begitu ya, ada tempat kita belajar. Jadi menurut saya Eta lakukan pertama ketemu leader, terus konsultasi ya, di review sama leadernya, terus dicek ulang lagi alasan berjuangnya apa. Kayak gitu. Nah, ditambah lagi misal. Mungkin. Ada teman yang nawarin bisnis lain nih lebih bagus, atau ada yang nawarin kerjaan nih lebih oke. Nah, biasanya saya tulis nih, yang sebelah kiri bagusnya Prudential. Kalau gua tetap di Prudential, bagusnya apa? Kalau gua tinggal Prudential, jeleknya apa? Kalau gua pindah tempat baru, dapatnya apa? Jeleknya apa? Ditimbang-timbangnya teman-teman. Sampai saat ini, gue belum menemukan, ini saya ya, saya belum menemukan bisnis tanpa modal yang lebih baik dari Prudential, saya belum menemukan. Tapi saya juga nggak munafik, saya nggak bilang, wah Prudential tuh perfect, nggak pernah kecewain gue sama leader gue nggak pernah berantem, nggak, bohong ya. Saya juga orangnya keras, saya orang koleris ya, sama kayak Mas Indra ya. Leader saya juga orang koleris, bu kebayang kagak ya, kalau berdua lagi gontok-gontokan ya. Bukan berarti saya nggak pernah berantem atau cekcok, bukan berarti saya nggak pernah kecewa, bukan, kan saya manusia juga. Tapi setelah saya banding, belum ada yang lewatin Prudential sampai hari ini. Kalau tanpa modal ya, kalau pakai modal lain cerita ya,
Kalau bisnis tanpa modal, yang saya compare, walaupun saya ada kecewa sama Prudential, ada kecewa sama produk misalnya, ada kecewa sama leader saya, ada sebel sama tim gue misalnya ya, tapi belum ada yang bisa lebih baik dari Prudential. Ya, so saya masih di sini teman-teman. Gitu. Mungkin itu bisa dipertimbangkan buat Eta ya. Ya, makasih Ci. Gimana Tak? Dapat ya? Iya. Oke, Ya, Cin, kalau udah nggak ada dapat. pertanyaan nggak apa-apa. Kita tutup aja. Ya, teman-teman, sudah nggak ada lagi yang bertanya ya? Udah dari talk show tadi memang luar biasa, banyak insight yang kita dapat ya teman-teman. Beberapa nih yang saya sempat catat ya. Ini kayaknya semua yang diucapkan oleh Cisiam ini deh. Bagus banget ya. Jadi setiap doa itu pasti ada jawaban ya teman-teman. Yep. Kemudian kita harus kasih waktu nih yang cukup buat kita di bisnis ini, sama seperti kayak kita kuliah, kita juga butuh waktu. Jadi jangan cepat menyerah. Kita pasti bisa gitu teman-teman. Kemudian tadi mindset ya harus benar dulu ya, bahwa kita tujuannya hanya cerita yang baik dengan tujuan untuk menjaga keluarga dari resiko kehidupan, seperti itu. Kemudian tadi ya change yourself first, kemudian karakter kita itu paling penting memang buat keluarga kita. Jadi apa yang kita lakukan itu tujuannya untuk keluarga terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian terakhir apa ya tadi ya, saya dapat insight-nya ya. Oh ya, asuransi itu dari kita ya, dari kita untuk seseorang atau keluarga yang kita sayangi gitu. Jadi asuransi is from you for your loved one. Jadi banyak banget nih ilmu dari Cisiam, luar biasa teman-teman, aplausnya dong. Terima kasih ya Cisiam ya. Foto-foto Cin. Sebelum saya tutup, saya ada slide yang boleh saya sharing, boleh nggak ya Bu Nadia? Boleh. Adek, tolong dek. Oke, saya cuma tutup dengan tiga poin dari saya teman-teman ya. Teman-teman percayalah Tuhan sudah berencana di hidup teman-teman. Sehingga teman-teman hari ini ada di Prudential. Ya, tinggal teman-teman sebagai manusia yang menentukan. Banyak loh orang bilang, gue tuh udah berusaha, tapi Tuhan, gue tuh cuma berencana doang, Tuhan menentukan. Kalau menurut Syam Suryani terbalik ya, Tuhan sudah berencana yang terbaik buat hidup teman-teman. Kadang-kadang kitanya sebagai manusia, yang jadi lemah, yang jadi excuse, menentukannya jadi berbeda. Udahlah, segini cukup lah, udahlah, gue nggak bisa, udahlah, gue nyerah aja lah, anak gue harus terima lah, gue apa adanya. Itu menurut saya. Ya, percayalah Tuhan sudah menuntun teman-teman ke sini. Bisnis yang bagus, kendaraan yang cepat. Tinggal teman-teman mau action, berani bayar harga. Maka sukses akan menjadi milik teman-teman. Yang kedua, teman-teman, pantaskanlah dirimu sebelum Tuhan layakkan rezekimu. Ya, kalimat ini saya dapat dari kok jadi lupa ya. Yang punya Unity siapa sih namanya, jadi lupa ya. Audi Dari Bu Audi ya. Audi. Itu luar biasa banget. Teman-teman sudah bekerja keras belum? Sudah berjuang belum mati-matian untuk memantaskan diri teman-teman di hadapan Tuhan? Kalau teman-teman sudah lakukan, percaya Tuhan pasti layakkan rezeki teman-teman. Nah, yang ketiga, waktu sekarang masih ada September setengah bulan, Oktober, November, Desember. Ya, kita ini benar-benar terbatas tanpa Tuhan. Tapi boleh nggak? Jangan membatasi Tuhan. Ya, segala hal itu mungkin bagi siapa aja yang percaya. Jangan bilang waktu tinggal 3 bulan nggak cukup, jangan. Waktu cukup-cukup aja. Kita memang terbatas tanpa Tuhan, tapi teman-teman jangan membatasi Tuhan, lakukan bagian manusia yang terbaik. Saya percaya ya, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, jadi kalau di saya selalu ngomongnya kayak gini teman-teman. Teman-teman cukup lakukan maksimal. Bangun lebih pagi, bikin schedule walaupun di rumah ya, bikin schedule mau WhatsApp siapa aja, ketemu siapa. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. With God and heart, ya. Nothing impossible.
Itu aja dari saya teman-teman. Saya cuma sharing. Kalau saya ada kata yang salah, saya say sorry. Sukses buat teman-teman semua. See you at London dan Edinburgh. Selamat pagi. Thank you, Applause Cica. ya, teman-teman. Thank you, Thank you. untuk sharing kita ya. Kita mau foto ya? Kita foto Ya, 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 foto Ci. dulu. Thank you, Ci. Boleh. Apa Cicin. filenya di Ya. ini Ya, dulu deh. betul. Ya. Ya. Oke, Yuk. kita foto dulu ya. Bentar. Oke, 2 kali ya. 1, jempolnya boleh teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Cici. Thank you. Bye. Bye. God bless. Bye. God bless. Bless. You. Thank you. Thank you. Bye. Bye.